Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai ada beberapa yang kondisional ya. Kondisionalnya kita akan menggunakan if ya. If kemarin udah. Jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas mengenai kondisional menggunakan select case ya. Kemudian kita akan bahas mengenai form ya. Bekerja dengan beberapa form. Oke. Nah, langsung saja kita buat satu buah project yang baru, new project. Oke. Nah, untuk tipe projectnya Visual Basic, Windows Form Application. Klik tombol OK. Tunggu beberapa saat untuk proses loading. Create form ini biasanya agak lambat kalau untuk yang pertama kalinya. Oke, sudah berhasil kita create satu buah project yang masih kosong ya, seperti ini. Oke, kita akan ambil beberapa kontrol. Yang pertama ini label ya, dulu satu buah label. Nah, kilas balik, label ini fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan teks ya, tidak bisa untuk menerima inputan dari user. Oke. Kalau yang nanti yang mau pakai untuk menerima inputan dari user itu namanya adalah, kita bisa pakai beberapa, contohnya yang umum itu kita bisa pakai text box ataupun checkbox, radio button, combo box dan sebagainya. Kalau label itu tidak bisa ya. Label ini hanya digunakan untuk menampilkan teks saja. Oke. Label, kemudian kita ambil satu buah combo box. Kemudian button atau tombol. Kita perbesar ya, bisa kita seleksi langsung seperti ini. Kemudian di bagian properti, ini properti ya. Nah, propertinya kita set bagian fontnya, kita perbesar untuk fontnya menjadi 12 pt contohnya. Oke, 12 pt. Untuk label ini kita atur dulu teksnya ya, bagian teks label 1 kita set teksnya ini color ya, warna. Oke, kemudian ini button, ini tombol. Kecil. Untuk button 1 teksnya seset jadi check color ya, check color. Nah, ini untuk bagian item-item ya, di dalamnya ini. Untuk yang combo box 1 ini, item-itemnya kita bisa set di bagian items ya, untuk item. Nanti ketika kita klik muncul item apa saja sebagai items. Collection, klik di tombol. Nah, contoh warnanya pertama green ya, blue, black, yellow, ya, beberapa warna green, blue, black, yellow, brown ya. Itu dulu sementara. Oke, catat yang sudah saya masukkan di bagian sini notepad ya. Nah, nextnya adalah kita memberikan name, nama ke masing-masing kontrol di sini ya. Jadi kontrol yang kita berikan nama yang nantinya ada kaitan dengan coding.
Kalau yang ini label ini nggak ada kaitannya, nggak usah kita namain ya. Jadi ini yang combo box, kita namai dulu untuk yang combo box. Ini namanya set aja CBO color ya. Kemudian untuk yang button check color ini BTN check color ya. Ini CBO color, ini BTN check color. Oke. Nah, kalau kita jalankan nanti item-itemnya ini seharusnya sudah muncul ya. Cuma ada satu yang perlu kita batasi ya. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, sudah jalan. Nah, ini color tadi kan kita sudah masukkan nih, green, blue, black, yellow, brown, dan seterusnya ya. Ini warna. Kalau misalnya kita pakai ketik, nah ini bisa ya. Kita ketik-ketik di sini, ini juga bisa. Kita pilih blue, kita edit, nah kita ketik lagi, ini bisa ya. Nah, bagaimana supaya kita mau batasi ini supaya nggak bisa diedit-edit teksnya di sini ya. Jadi kalau pilih green, ya udah green, nggak bisa kita edit lagi ya. Jadi kita bisa batasi. Caranya nih, pilih kembali combo box yang satu ini, di property cari saja nih bagian property, ini ada drop down style, ganti ke tipe drop down list ya. Kalau dia udah ganti ke drop down list, maka efeknya adalah tidak bisa kita edit lagi. Nah, kita pilih black, nah ini nggak bisa edit ya. Kalau kita klik balik, ya ini yang ada muncul ini, nggak bisa kita edit lagi. Oke. Nah, kemudian kita akan berikan coding untuk bagian check color-nya ya. Bagian check color, klik 2 kali dulu check color. Oke, kita sudah masuk ke bagian code view ya, bagian codingnya ini. Oke. Nah, kita deklarasi dulu variabel ya di dim warna string sebagai string ya, dim warna string. Oke. Kemudian kita cek dulu apakah user sudah memilih item di sini ya. Jadi kita bisa cek, cara ceknya ada beberapa cara. Kita bisa cek pakai ini, if cbo color.text sama dengan kosong. Nah, artinya adalah kosong ya. CBO color berarti yang satu ini. Jika CBO color.text-nya kosong, maka kita bisa mengisi box kan, misi box.show, pilih warna terlebih dahulu contohnya. Oke. Ya. Kalau kosong, nah else, jika tidak kosong, berarti else-nya jika tidak kosong ya. Jadi kalau misalkan awal kita langsung check color, ini belum kita pilih, nah masuknya ke sini ya, ini yang tampil. Oke. Nah, jadi kalau sudah kita pilih, yang ini nggak dikerjakan lagi ya, if struktur kondisional if. Oke. Nah, kemudian yang ini kan ada beberapa warna, green, blue, black, yellow, brown, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai if, kita bisa saja gunakan seperti ini, cbo color.text sama dengan in, contohnya dan di green ya, green. Kemudian kita bisa else lagi, else if cbo color.text sama blue and green, blue, black, yellow, brown. Nah, copy aja nih. Dan ini yellow, brown, yellow. Oke ya. Sebenarnya bisa saja seperti ini ya kan. Nah, jadi kalau CBO color-nya teksnya adalah green, maka warnanya kita terjemahkan ya. Warnanya berarti
hijau. Nah, contoh ya berarti ini blue, sorry, biru ya. Kuning. Ini ya kan. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan pesan aja di checkbox show, pilih warna. Nah, ini kenapa ada garis hijau seperti ini? Karena kita belum mengisikan nilai awalnya ya. Untuk menghilangkan garis hijau ini gampang aja, tinggal pastikan aja ini seperti ini ya, isikan nilai kosong, jadi garis hijaunya hilang. Oke. Nah, kita coba dulu. Oke. Kalau kosong berarti ini yang muncul. Kalau kita ada pilih, kita memilih warna kuning, biru, brown, coklat. Oke. Nah, jadi ya codingnya simpel aja sebenarnya ya. Jika ini kan pertama cek dulu jika CPU colornya .text-nya kosong ya, artinya belum dipilih apa-apa, maka ini yang kita kerjakan ya. Tapi jika CPU colornya ada isinya ya, ada dipilih, berarti masuknya ke bagian else-nya nih. Nah, di mana else-nya ini ada if-nya lagi ya. If-nya yaitu cek CPU color-nya. Jika CPU color .text-nya adalah green, maka warna ini siapa? Ini variabel ya, variabel namanya variabel warna. Oke, variabel warna, tipe datanya sebagai string, nilai awalnya masih kosong. Oke, nah jadi di sini kita ubah nilainya menjadi hijau jika CPU color text-nya adalah green. Nah, masuk lagi ke yang lain. Kalau bukan green, cek lagi blue enggak, black enggak, yellow enggak, brown enggak ya. Yang penting dia dapat satu kondisi yang benar, ya udah langsung set ini, langsung keluar dari if-nya di sini. Oke. Nah, setelah pengecekan if-nya ini selesai, maka dilanjutkan lagi dengan menampilkan kotak besar ya. Anda memilih warna and warna ini siapa? Warna ini adalah variabel di mana nilainya sudah kita set di sini ya, tergantung dari warna yang kita pilih. Oke. Nah, ini yang menggunakan conditional if ya. Ini yang contoh yang menggunakan conditional if. Nah, contoh yang lain kita bisa set seperti ini. Nah, perhatikan penulisannya. Hasilnya sama, cuma penulisannya saja yang berbeda. Oke, hasilnya sama, cuma penulisannya saja yang berbeda ya. Nah, contoh, saya contohkan, select dari CPU color.text. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Select case dari CPU color.text. Case yang pertama ada green. Jika green, maka warnanya adalah hijau. Case dari blue, warnanya adalah biru. Dan case dari black, warnanya adalah hitam. Case dari yellow, warnanya adalah di brown, warnanya adalah ini ya. Nah, dibandingkan penulisannya ini ya, ini yang pakai if, ini yang menggunakan select case ya. Hasilnya sama persis, bedanya di penulisan ya. Nah, kalau yang if ini seharusnya lebih panjang ya kan, lebih panjang penulisannya. Kita harus if CPU color.text lagi. Kalau di sini ini kan sekali aja CPU color.text ya. Ini masuk
bentuknya kira-kira seperti ini. Yang kita mau cek nilainya adalah cbocolor.text-nya. Ya, yang mau kita cek kondisinya adalah cbocolor.text. Jika case-nya adalah green, berarti cbocolor-nya green, maka kerjakan ini. Jika cbocolor.text-nya adalah blue, kerjakan ini, dan seterusnya. Jadi hasilnya sama, cuma bedanya di penulisannya. Lebih singkat kalau menggunakan select case ini. Ya, untuk yang kondisi yang seperti ini ya. Kalau misalnya di dalam if-nya ada operator logika. Operator logika contohnya yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Ada operator logika berupa AND, ada OR, ada SOR, ya kan? Ada NOT dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan select case, ya. Kalau yang mempunyai operator logika, tetaplah menggunakan if then, ya. Jadi yang select case ini hanya untuk yang nilai tunggal, ya, yang kita mau cek sebuah nilainya. Oke. Nah, kita coba jalankan, kita lihat hasilnya sama enggak. Untuk ini code-nya akan se-comment, ya. Kalau kita udah komen berarti code-nya tidak akan dieksekusi lagi. Cara komen gampang, tinggal kita seleksi, pilih icon satu nih, comment out the selected line, atau itu ada shortcut-nya, Ctrl K ataupun Ctrl C juga bisa, ya. Nah, setelah kita komen nanti ini jadinya warna hijau seperti ini. Ya, tandanya code ini sudah dikomentari. Jadi ini tidak akan dieksekusi lagi. Oke, kita coba tes, debug kembali, lihat apakah hasilnya sama. Ini kalau nggak pilih warna, kalau kita pilih blue, nah biru, black, hitam, brown, coklat. Nah, oke, jadi hasilnya adalah sama persis, ya, jadi sama. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk bentuk select case ini. Ya, bedakan dengan yang if. Sebenarnya bisa kita gunakan if juga, ya. Di sini ini contohnya. Kalau yang menggunakan bentuk if seperti ini, kalau yang menggunakan select case bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ini form 1, ya. Saya akan buat satu form lagi. Oke, cara kita tambah form masih ingat caranya gimana? Yaitu dari Solution Explorer, ya, Solution Explorer di bagian nama project kita Windows Application 8, klik kanan, Add Windows Form. Oke, klik kanan, Add Windows Form. Oke, nah ini kita buat aja name-nya form 2 ya, tetap aja form 2 add. Oke, ini form 2. Untuk kontrolnya di sini kita pakai label saja ya, label. Kemudian propertinya akan seset. Untuk label 1 ini, ya, label yang 1 ini fontnya kita perbesar, contohnya 12. Kemudian teksnya ini adalah form 2, ya, ini adalah form 2. Oke, contoh saja. Oke, nah kemudian saya akan add satu lagi. Satu buah form lagi, caranya sama, klik kanan, add Windows Form. Nah, form 3, ya, form 3 ini senamai frm_main, ya, main utama, frm_main. Oke, nah ini teksnya, ya, ini kan ada frm main di sini. Kalau nanti berakhir jangan ulang langsung. Ini kan di sini ada tulisan frm main. Nah, saya mau gantilah bagian teksnya, property text, form utama, ya. Ini teksnya, form utama. Di form utama ini saya akan tambahkan satu buah kontrol
namanya menu strip. Ini menu strip ya, menu strip. Oke ya, sudah ditambah ini di atas menu strip. Cara tambah kontrol seperti biasa ya. Ya, jadi kamu cukup klik di sini sekali, klik sekali di area kosong ya. Oke, ini menu strip. Oke. Nah, menu strip ini maksudnya adalah untuk buat menu ya. Tentunya pernah pakai satu program yang di atas atau di bagian kita sebutnya bagian menu bar, itu ada list dari menu-menunya ya. Jadi ini sama juga, ini contoh form 1 ya. Ini set form 2. Ini kita set exit keluar. Oke. Jadi kalau mau tambah sub menu ya tinggal klik aja di sini. Sub menu form 1 contohnya. Nah, ini sub menu. Sub form 2. Form 2. Form 1 tetap. Form 1. Ini sub menunya semua. Oke. Jadi kalau kita jalankan, maka efeknya atau hasilnya adalah ini form 1 masih jalan ya. Kalau kita mau set supaya form utama yang jalan, caranya masih ingat bagaimana? Caranya yaitu dari Solution Explorer di Windows Application 8, klik kanan, Properties. Oke, di sini kita set startup formnya ke frm_main. Oke, save, close, start kembali. Source-nya yang jalan adalah ini frm pertama. Nah, ini kita tadi sudah masukkan menu-menunya. Form 1 di dalamnya ada sub menu. Ini ya. Kalau form 2 tadi kan nggak ada sub menu. Jadi kalau diklik ya nggak ada muncul drop down seperti ini. Ini tombol exit juga sama, tidak ada sub menunya. Oke. Nah, sekarang kita mau set supaya form 1 ini, form utama frm main ini kita jadikan sebagai form utama ya, atau istilahnya di Visual Studio itu adalah MDI ya, MDI form. Oke. Nah, cara setnya supaya form ini menjadi form utama, kita cukup cari di bagian properti is MDI container. Nah, ini dia ya, is MDI container ya, kita jadikan true. Nah, setelah jadikan true, ini nanti ada area abu-abu di sini ya. Ini nanti akan menjadi area di mana form anaknya kita munculkan. Oke, form anaknya kita munculkan di sini ya. Oke, kita langsung coba tes dulu. Nah, kalau kita klik form 1, ini sub menunya hapus kembali ya. Cara hapusnya klik aja di sini, delete. Nah, udah terhapus, nggak ada sub menunya lagi. Nah, ketika kita klik form 1, maka panggillah form 1 ya. Ketika kita klik form 2, maka panggillah form 2. Oke. Nah, caranya sangat gampang sekali. Di form 1 ini kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali nanti masuk ke bagian code. Nah, seperti ini ya. Private sub form 1 tool strip menu item klik. Artinya apa? Ketika form 1 ini kita klik, maka kita kerjakan apa di sini? Nah, kita mau munculkan form 1. Caranya bagaimana? Gampang. Form 1.show munculkan ya. Form 1.show tampilkan. Oke. Nah, di form 2 klik 2 kali. Nah, caranya sama juga, form 2.show. Oke. Nah, kalau kita jalankan ini, kita klik di form 1. Nah, ini muncul. Kita klik di form 2, ini muncul ya. Cuma ini bisa saling menimpa ya. Nah, saling menimpa nih, satu sama lain saling menimpa. Mana yang kita klik dialah yang maju, dialah yang ke urutan paling atas ya. Nah, yang kita mau ya, kalau yang buat menu ini seharusnya tidak boleh saling menimpa seperti ini ya. Jadi seharusnya dia harus berada di area form induknya, kontainernya ini ya. Kita stop dulu.
Nah, cara buatnya seperti ini. form1.mdi form1.mdi i dot tarik dulu propertinya apa ini kemarin. Saya cari dulu, ini agak lupa nih code-nya. frm min ya, view code-nya dulu. MDI parent. Ya, form1.mdi parent ya. MDI parent sama dengan ini form1.show. Nah, ini juga sama. form2.mdi parent sama dengan ini ya. Nah, kita coba jalankan, berarti yang penambahannya cuma satu baris ini ya, MDI parent. Oke, tes dulu. Nah, form1 klik. Nah, ini. Nah, kita geser-geser pun nggak ada pengaruh. Anaknya ini selalu ikut di dalam ya. Form2. Nah, ini nggak akan bisa lewat ya, nggak bisa lewat dari area formnya ya, nggak bisa lewat dari area parentnya atau induknya ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah itulah fungsi bagian MDI parent ya. Kemudian ada satu lagi, ini saya tampilkan lagi form3 ya. 3, satu lagi. Ini kalau mau ubah urutan tinggal tarik aja seperti ini, letakkan di sini ya. Form3 kita add dulu satu buah form lagi, klik kanan, add Windows form. Form3 ya, form3 add. Untuk teksnya kita copy aja dari sini, copy paste. Ini adalah form 3 ya, form 3. Nah, ada satu fungsi lagi selain menggunakan show. Ini kita klik 2 kali ya. Selain menggunakan show, ada contoh yang seperti ini, 3.show dialog seperti ini. Start, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini nggak bisa diklik kalau show dialog. Nah, show dialog ini harus tutup dulu, baru ini bisa diklik kembali. Kalau ini belum ditutup, ini nggak bisa diklik. Close dulu, baru bisa ya. Oke, coba join ulang. Ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita menggunakan show dialog, maka efeknya seperti ini ya. Ini yang tidak menggunakan show dialog ya, yang dua ini tidak pakai show dialog. Ini masih bisa aktif menu-menunya ini. Kalau yang form 3 tadi kita pakai show dialog. Efeknya adalah
ini nggak bisa kita klik kalau form 3-nya belum kita close, ya. Ini efeknya. Nah, jadi bling-bling di sini. Artinya ini harus close dulu, baru ini bisa kita aktifkan kembali. Oke, ya. Kalau untuk yang exit gampang sekali, cukup tambahkan code-nya berarti me.close, ya, me.close. Ataupun kita bisa pakai application.exit, sama aja, ya, application.exit ini juga boleh, sama, ya. Jadi kalau kita jalankan, udah keluar, efeknya cuma itu aja. Oke, ya. Jadi seperti inilah kira-kira untuk link antar form, ya. Ini ada form utama, kemudian di form utama kita load anak-anaknya, ya. Ketika kita klik menu ini, maka kita panggil form apa. Ketika kita klik menu ini, maka panggil form apa, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita lihat penulisan seperti ini, kira-kira maksudnya adalah form 1 parent, induknya, ya. Form 1 induknya adalah saya. Saya ini siapa? Saya ini adalah ini CFRM main ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Form 1 parentnya atau induknya, orang tuanya adalah saya. Saya di sini merujuk kepada diri sendiri, yaitu FRM main 1 ini, ya. Oke. Jadi kalau kita mau menggunakan MDA parent, ya kita harus tulis seperti ini, ya. Kalau yang show dialog tidak perlu di set MDA parent, ya. Yang show dialog ini, ya, kalau sebuah form kamu mau show dialog kan, tidak perlu kamu set sebagai MDA parent, ya. Tidak perlu di set MDA parentnya. Oke, ya. Nah, jadi ya, untuk UTS, ya, untuk UTS nanti kamu pelajari conditional if, kemudian ya select case tetap perlu, kemudian variabel-variabel tipe data itu sudah harus tahu, kemudian satu lagi adalah ini cara buat MDA form seperti ini, ya. Itu step-stepnya tadi sudah tunjukkan, ya, step by stepnya itu bagaimana. Kemudian untuk pertemuan ini juga se-record, jadi nanti kalau misalkan kurang paham bisa kamu ulangi kembali di e-learning, cek kembali videonya di e-learning. Oke. Nah, kira-kira dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas di sini, ya?